Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Deinum, dia bilang bahwa ada asal-usul daripada sejarah permulaan dari tanaman cengkeh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Roller, kita ketemu lagi di program Baca Cerita Sejarah di History Roll Action. Kali ini kita sudah ada di episode 12 program Baca Cerita Sejarah. Artinya sudah hampir 1 tahun kita menemani Roller dengan obrolan-obrolan menarik seputar sejarah terutama di Maluku Utara. Di episode ini kami sengaja mengundang kembali narasumber kita yang tampil pada episode pertama, Pak Nani Jafar. Halo Pak Nani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nani atas kehadirannya kembali di sama-sama. program kita. Iya, sama-sama. Bagi Roller nih yang belum sempat nonton episode pertama Baca Cerita Sejarah bersama Pak Nani, atau mungkin Roller sudah pernah nonton tapi pengen nonton kembali, bisa klik linknya di description box atau pada komentar yang kami pin nanti. Di episode pertama bersama Pak Nani kita sudah ngobrol-ngobrol soal Tidore sebagai titik nol jalur rempah. Nah, kali ini di episode ke-12 sebagai penutup sesi pertama dari Baca Cerita Sejarah, kita akan kembali bahas juga tentang sejarah Tidore. Kali ini, kalau kemarin kita bahas tentang jalur perdagangannya, kali ini kita bahas tentang budidaya cengkeh, atau salah satu rempah yang ada di Tidore. Seperti yang sudah kita ketahui, Tidore merupakan salah satu penghasil cengkeh yang penting di Indonesia. Tapi kalau kita lihat asal-muasalnya, cengkeh itu kan sebenarnya tumbuhan hutan. Mungkin Pak Nani bisa cerita terlebih dahulu bagaimana awal mulanya cengkeh ini dibudidayakan di Tidore. Iya. Terima kasih Ibu Krida. Jadi kalau kita lihat cengkeh pada awalnya di Tidore ini, ya Tidore ini karena memang bagian dari juga wilayah Maluku Utara, maka kita lihat bahwa awal ketika cengkeh dibudidaya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli biologi dari Belanda namanya H.K. Deinum. Nah, jadi H.K. Deinum ini menjelaskan tentang asal-usul daripada tanaman cengkeh itu. Nah, jadi cengkeh ini memang awalnya itu tumbuhan liar, jadi tidak terawat. Setelah kehadiran orang-orang Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, maka cengkeh kemudian ditanam secara teratur. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Deinum, dia bilang bahwa ada asal-usul daripada sejarah permulaan dari tanaman cengkeh ini. Jadi menurut H.K. Deinum ini, dia bilang bahwa di daratan Halmahera itu pada masa awal itu cengkeh-cengkeh ini atau tanaman-tanaman cengkeh ini kemudian ditelan oleh burung tawon. Nah, kemudian setelah sejumlah burung tawon itu menelan biji-biji cengkeh itu dan dibawa terbang ke Ternate, ke Tidore, ke Moti, kemudian ke Makian. Nah, dari situ kemudian tumbuhlah cengkeh-cengkeh itu dan kemudian dikenal umum sebagai cengkeh penghasil utama untuk wilayah di Maluku Utara. Dalam hal ini Ternate, Tidore, Moti, Makian. Hanya saja dalam hubungan ini, dalam kaitannya dengan kajian mengenai cengkeh di Maluku Utara, sebenarnya saya juga fokus tentang cengkeh di Tidore. Nah, itu kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak,
bagaimana cengkeh dimanfaatkan di Nusantara pada saat itu, baik sebelum dibudidayakan maupun setelah dibudidayakan. Jadi pemanfaatannya di Nusantara. Ya, baik Bu. Jadi kalau kita lihat pada abad ke-2 atau yang tepatnya pada tahun 22 sampai dengan 220 Masehi, awal hubungan dagang dengan orang-orang dari Cina dari dinasti Han. Jadi kalau kita lihat bahwa dinasti Han ketika berkuasa di Cina itu antara tahun 22 sampai dengan 220 Masehi. Nah, dari catatan-catatan masa dinasti Han itu terungkap bahwa hubungan mereka dalam kaitan ini adalah orang-orang Han ketika melakukan hubungan perdagangan cengkeh dengan Maluku itu sudah terjadi. Nah, dalam dokumen mereka di situ mengisahkan bahwa cengkeh pada masa mereka itu berfungsi sebagai penyegar nafas. Nah, itu cengkeh pada awal di masa dinasti Han itu sebagai penyegar nafas. Nah, berlangsung beberapa abad kemudian masih terus cengkeh itu juga dijadikan sebagai bahan baku untuk terkait dengan dupa di Cina sampai pada abad ke-13. Jadi dari tahun 22 Masehi sampai dengan abad ke-13 14 itu cengkeh tetap dijadikan sebagai ramuan utama. Jadi yang pertama itu fungsinya sebagai penyegar mulut, kemudian itu pada abad ke-13 itu difungsikan sebagai ramuan dupa. Nah, meskipun demikian kita lihat bahwa jalur perniagaan cengkeh pada masa-masa itu tetap bermula dari Maluku. Kemudian sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah jelaskan bahwa jalur perdagangan atau perniagaan daripada cengkeh dari timur ke barat itu kan awalnya kan melalui Maluku dalam pengertian Ternate, Tidore, Moti Makian, Jelolo atau Moti Makian, Bacan, Jelolo, dia ke utara. Jadi jalur perdagangan ini kan dari wilayah Maluku kemudian melewati kepulauan Sangieta Laut di utara Sulawesi. Dari situ kemudian dia menuju Mindanao. Dari Mindanao kemudian dia ke utara daripada Pulau Filipina, Kepulauan Filipina. Dari situ kemudian ke Cina dan sampailah dia ke wilayah-wilayah di bagian timur dekat. Nah, dari sini kira-kira awal perniagaan daripada cengkeh. Nah, sebenarnya cengkeh ini sendiri itu umumnya dinikmati atau dipakai oleh pedagang-pedagang Cina. Bahkan para sejarawan yang ada di Mesir kuno, mereka katakan bahwa pada tahun 521 Masehi, raja-raja di Mesir juga pernah menggunakan cengkeh sebagai proses mumifikasi. Ya, itu kira-kira perdagangan cengkeh. Namun demikian kita lihat bahwa bukan hanya orang-orang Cina, tapi di bagian timur wilayah Nusantara ini peran para pedagang dari orang-orang Cina dan orang-orang Jawa juga menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat pengaruh atau proses transformasi kebudayaan dari orang-orang Cina dan Jawa sangat terlihat jelas kalau kita lebih leluasa lagi meneliti di Ternate, Tidore dan pulau-pulau yang lain yang ada di wilayah Maluku Utara. Itu kira-kira. Dalam dinamika budidaya cengkeh di Tidore, kan ada masa di mana terjadi penurunan jumlah tanaman cengkeh di Tidore ini kaitannya dengan peristiwa Hongi Tohten. Mungkin Pak Nani bisa menjelaskan secara lebih lanjut sebenarnya apa sih Pak yang terjadi pada peristiwa Hongi Tohten ini? Oh iya. Jadi terkait dengan kehadiran bangsa-bangsa Eropa di wilayah Tidore, ya, dalam pengertian ini adalah peran penting Portugis. Kemudian setelah Portugis di Ternate dan di Tidore itu hadirnya orang-orang Spanyol. Nah,
Portugis yang hadir di Ternate pada 1512, sementara Spanyol di Tidore pada 1521. Nah, ini sebenarnya terjadi persaingan. Jadi sebelumnya di dua kerajaan Maluku ini pada awalnya juga sudah terjadi persaingan, di mana hadirnya orang-orang Portugis dan Spanyol juga menambah keruhnya suasana persahabatan daripada dua kerajaan lokal ini. Nah, terkait dengan cengkeh, sebenarnya sejak kalau kita lihat sumber-sumber dari sumber-sumber Eropa, kemudian sumber-sumber dari Asia Tengah, kemudian sumber-sumber Islam dan sumber Asia yang lainnya, bahwa perdagangan cengkeh itu dia mulai melejit. Itu terjadi pada tahun 1401 Masehi. Nah, itu dia sampai pada tahun 1606. Nah, jadi di rentang waktu antara 1401 sampai dengan 1606 itu memang harga cengkeh di Maluku memang mengalami booming pada era itu. Nah, oleh karena itu kemudian mengundang orang-orang Eropa kemudian memasuki dan ingin campur tangan terkait dengan produksi cengkeh. Dan memang pada saat itu cengkeh ini kan memang sangat laku keras di dalam perdagangan dunia pada saat itu. Nah, kemudian karena begitu tingginya nilai perdagangan cengkeh pada periode saat itu, maka pada abad ke-18, tepatnya mulai tahun 1722 sampai dengan 1790, terjadi ekstirpasi atau biasa dikenal sebagai Hongi Tohten. Jadi Hongi ini kan pelayaran, Tohten itu kan penebangan, atau istilah lainnya kan ekstirpasi. Jadi penebangan rempah-rempah. Jadi kebetulan pada saat itu di Maluku Utara ini kan ada dua rempah-rempah yang memang sangat terkenal, yaitu cengkeh dan pala. Tetapi Hongi Tohten dalam pengertian ini fokusnya pada penebangan pohon cengkeh. Nah, dari tahun-tahun itulah kemudian harga cengkeh jumlah daripada pohon cengkeh kemudian ditebang secara masif pada periode tahun itu. Nah, tercatat lebih dari 30.000 pohon cengkeh itu ditebang pada saat itu. Nah, sejumlah itu di wilayah Maluku Utara, yang paling terbanyak justru terjadi di wilayah Kerajaan Tidore. Nah, jadi kalau kita lihat wilayah Kerajaan Ternate itu dibandingkan dengan wilayah Kerajaan Tidore, di mana pusat-pusat perdagangan cengkeh yang ada di dua wilayah kerajaan itu, maka ekstirpasi itu justru terjadi secara masif dan paling terbanyak itu berada dalam wilayah Kerajaan Tidore. Itu. Terus kemudian Pak, apa yang terjadi di Tidore atau dampak apa yang muncul setelah adanya pemusnahan tanaman-tanaman cengkeh itu tadi, Pak? Oh iya. Jadi setelah periode pemusnahan cengkeh itu maka dalam lebih kurang periode yang hampir bersamaan muncul Sultan Nuku pada saat itu. Dia kemudian mencari sumber-sumber baru untuk bagaimana agar kerajaan itu bisa menghasilkan sebuah produk yang di luar daripada cengkeh yang selama ratusan tahun memang menjadi sebuah bahan produk yang diandalkan. Nah, oleh karena itu pada masa Nuku sebenarnya sudah ada hal-hal tertentu yang ingin diganti itu. Ya, di antaranya itu adalah bahwa mulai dari abad ke-18, sepanjang abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19 ini terjadi sebenarnya ada dikotomi perdagangan. Jadi di satu sisi Kerajaan Tidore dia menginginkan perdagangan laut itu lebih dominan, tapi di sisi yang lain itu Belanda yang menginginkan pusat kekuasaan mereka itu tetap eksis di Maluku, dan Ternate itu adalah satu-satunya pusat kekuasaan di Maluku.
maka mereka kemudian membentuk apa yang disebut dengan pelabuhan bebas bersaing. Nah, munculnya pelabuhan bebas bersaing pada tahun 1854 di Ternate itu sebenarnya dia berhadapan dengan perdagangan bebas antar pulau yang dimotori oleh Kerajaan Tidore, kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Mindanao Selatan, ditambah lagi dengan Sangir dan pulau-pulau yang lain di bagian timur Sulawesi. Nah, itu sebenarnya kehadiran mereka ini sebenarnya ingin melakukan sebuah blokade terhadap dominasi VOC. Yang satu sisi dia bergerak melalui pelabuhan bebas bersaing, dengan satu sisi dia berhadapan dengan perdagangan bebas antar pulau. Nah, kenapa harus dari pihak Kesultanan Tidore dalam pengertian ini adalah Nuku kemudian dia menggencarkan tentang perdagangan bebas antar pulau? Karena memang sifat geografis daripada Indonesia, khususnya Maluku Utara, lebih khusus lagi tentang Tidore, adalah wilayah kepulauan. Jadi karena wilayah kepulauan, maka tidak bisa dinafikan bahwa aktivitas perdagangan antar pulau itu menjadi penting, karena struktur geografis yang ada ini kan wilayah kepulauan. Jadi kalau kita salah dalam menerjemahkan sebagaimana yang dikhawatirkan Nuku, maka kita kemudian akan menjadi kehilangan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa perdagangan satu sisi Portugis kerajaan Belanda itu mengandalkan apa yang disebut dengan eksploitasi. Nah, sementara integrasi, aktivitas perdagangan integrasi oleh Nuku atau Kerajaan Tidore, karena memang wilayah pulau-pulau itu mengharuskan kita dalam hal perdagangan itu lebih diarahkan kepada integrasi. Artinya bahwa saya ambil contoh misalnya di beberapa daratan Halmahera produk-produknya seperti apa, kemudian di Tidore itu punya produknya seperti apa. Nah, di sini ada semacam tukar menukar, atau yang paling pas itu bahwa kalau misalnya pada masa itu cengkeh juga ada di Tidore, cengkeh juga ada di Ternate, maka bagaimana memperdagangkan cengkeh itu sangat tergantung dari kemampuan masing-masing itu, terutama dengan negara-negara di wilayah Cina, Jawa pada saat itu sampai pada memasuki abad ke-18 itu, agar bagaimana fungsi-fungsi daripada kepulauan itu dimanfaatkan secara secara sistematis untuk kepentingan perekonomian. Jadi karakteristik daripada wilayah kepulauan itu harus punya hubungannya dengan bagaimana karakter pulau itu punya komoditi perdagangan. Itu kan harus ada hubungan-hubungan antara dua hal ini. Jadi karakter Kerajaan Tidore identik dengan kedudukan geografisnya, maka dari situ tidak bisa kita pungkiri bahwa perdagangan bebas antar pulau itu harus dikembangkan. Nah, saya kira itu kira-kira untuk sementara seperti itu. Setelah adanya penurunan besar-besaran atas populasi produksi atau populasi cengkeh di Tidore itu, kan kemudian ada upaya penanaman kembali cengkeh di Tidore pada masa Orde Baru di tahun 1970-an. Itu mungkin Pak bisa ceritakan bagaimana sih latar belakangnya, kenapa kemudian cengkeh itu ditanam kembali? Ya, jadi cengkeh setelah dia habis karena persoalan Hongi Tokten atau istilah lainnya adalah ekstirpasi pada abad ke-18, maka pada akhir-akhir abad ke-19 muncul industri rokok kretek yang memang luar biasa besar di Jawa. Nah, pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda memang mereka berupaya untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru untuk menopang kegiatan ekonomi mereka di Hindia Belanda. Nah, oleh karena itu, karena begitu munculnya industri rokok kretek yang besar dengan salah satu cengkeh sebagai bahan bakunya, maka mereka kemudian menginginkan agar
bagaimana itu cengkeh itu ditanam kembali. Namun sayangnya karena memang satu sisi produksi rokok kretek itu yang begitu menjamur di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sampai pertengahan abad 20 memicu pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk bagaimana mendatangkan cengkeh itu untuk sebagai bahan baku industri tersebut. Karena memang di sisi yang lain abad ke-19 itu kan produk cengkeh di wilayah Indonesia ini kan sudah habis. Meskipun Maluku itu dalam hal ini Tidore dan Ternate itu merupakan salah satu daripada bahan baku, namun pada peristiwa ekstirpasi pada abad 18 itu seiring waktu yang panjang itu kan cengkeh mulai hilang. Oleh karena itu, dalam masa yang singkat sebenarnya pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk mengimpor atau memasukkan cengkeh dari Zanzibar dan Madagaskar, tetapi fiskal taxnya yang besar, mau tidak mau mereka harus mencari upaya-upaya untuk melakukan penanaman kembali. Namun rumit pada era itu karena di samping mereka berupaya untuk bagaimana melakukan penanaman kembali, sementara di sisi lain mereka berhadapan dengan Indonesia yang saat itu mulai melakukan perang revolusi, sehingga kesulitan ini mereka akhirnya tidak mampu untuk mendatangkan cengkeh yang secara besar-besaran dari Zanzibar itu karena faktor-faktor yang ada di internal yang ada di Indonesia pada saat itu, di mana perang revolusi Indonesia itu sendiri kan ujung-ujungnya kan berhadapan dengan Belanda, VOC Belanda. Akhirnya upaya bagaimana meningkatkan ekonomi mereka di Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu kemudian menjadi terhalang. Nah, itu kemudian maka pada sekitar awal tahun 1970-an muncul pemerintah Orde Baru. Nah, untuk melihat fenomena di mana industri rokok kretek di Jawa itu begitu dia muncul itu sangat dalam jumlah yang besar. Nah, salah satu masalah yang dihadapi adalah bahan baku daripada rokok kretek itu adalah cengkehnya. Nah, oleh karena itu mereka mencoba untuk melakukan penanaman kembali. Nah, istilah penanaman kembali atau dalam hal ini adalah replanting itu karena memang Tidore adalah produsen rokok sebelumnya. Nah, karena dia itu adalah produsen, maksud saya itu bukan produsen rokok tapi produsen cengkeh sebelumnya yang musnah pada abad ke-18, maka itulah kemudian ditanam kembali. Nah, itulah kemudian yang disebut oleh istilah kita di dunia akademik sebagai sebuah replanting. Nah, itulah. Nah, dari sini sebenarnya upaya-upaya replanting oleh pemerintah pusat terutama pada masa Orde Baru ini sebenarnya bagi masyarakat di Tidore itu sebenarnya ada dua fase sebenarnya pada masa yang disebut dengan penanaman kembali ini atau replanting ini. Nah, di Tidore sendiri mengenal apa yang disebut dengan cengkeh serikat dan apa yang dinamakan sebagai cengkeh proyek. Nah, cengkeh serikat ini sebenarnya dia bermula dari saat itu Tidore dalam pengertian Soasio di Tidore itu kan sebagai pusat provinsi perjuangan Irian Barat Gaya Lama. Nah, begitu kantor gubernur didirikan, RRI-nya didirikan, kemudian kantor pertanian pun didirikan, maka butuh upaya-upaya dari pemerintah provinsi pada saat itu bergandengan tangan dengan masyarakat agar bagaimana mempengaruhi masyarakat atau paling tidak itu mereka ke masyarakat untuk meminta bantu agar bagaimana proyek tentang pembangunan daripada sarana prasarana pada saat itu dia bisa berjalan baik.
Nah, oleh karena itu salah satu kebijakan dari Kepala Dinas Pertanian pada saat itu, jadi pada saat itu tuh kan tepatnya tahun 1956. Jadi pada tahun itu sebenarnya ada kebijakan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Irian Barat Gaya Lama di Tidore. Nah, dia itu menginginkan bahwa di Tidore harus ada kantor pertanian. Karena di sana itu Mapolda juga sudah ada, RRI-nya juga sudah ada. Nah, jadi ketika membangun kantor pertanian itu, maka kepala dinas itu kemudian sebagai semacam tukar guling dengan penduduk setempat itu sejumlah cengkeh. Nah, cengkeh itu didatangkan dari wilayah Sumatera sejumlah 1.000 pohon. Nah, itu kemudian yang disebut dengan cengkeh serikat. Karena sini ada upaya, jadi yang disebut serikat itu karena ada upaya pemerintah provinsi, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dengan masyarakat setempat. Nah, itu. Jadi ada kerja serikat untuk bagaimana menanam cengkeh yang sudah lama hilang dari bumi Tidore itu. Nah, sejumlah 1.000 pohon itulah kemudian ditanam. Meskipun sejumlah 1.000, lebih kurang 1.000 pohon cengkeh ditanam di Tidore, itu belum mampu untuk menopang kembali industri rokok kretek yang notabene cengkeh sebagai bahan baku utamanya. Oleh karena itu pada tahun 70-an lagi-lagi pemerintah Orde Baru melaksanakan proyek penanaman kembali cengkeh. Nah, oleh karena itu maka disinilah ada dua hal yang terjadi di Tidore terkait dengan bagaimana agar cengkeh itu bisa berkembang dan bisa meningkat pertumbuhannya itu, dan kemudian produksinya menjadi lebih banyak. Maka ada upaya-upaya dua hal terkait dengan di Tidore. Ya, jadi hal pertama terkait dengan cengkeh serikat, dan yang kedua mengenai cengkeh proyek. Nah, dari sini kemudian perjalanannya sampai pada tahun 1990, kita lihat bahwa produksi cengkeh di Tidore itu melampaui batas dari yang ditentukan. Karena memang banyaknya produksi cengkeh yang ada di Tidore, maka ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan, baik itu oleh koperasi maupun ada upaya-upaya mandiri dari masyarakat setempat untuk bagaimana mengembangkan cengkeh ini untuk bagian dari produk mengembangkan sektor ekonomi mereka. Jadi kita lihat ada beberapa koperasi di Tidore, salah yang satunya itu dia bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi dia sampai pada saat ini kan sudah punya modal untuk jasa keuangan itu kan hampir triliunan. Nah, mereka mengembangkan apa yang disebut dengan bank perkreditan rakyat. Nah, itu kemudian ada juga koperasi yang juga yang bergerak dalam bidang jasa berat, ya, alat berat. Nah, kemudian ada juga koperasi yang bergerak di bidang jasa angkutan laut. Nah, kalau kita lihat di antara Ternak Bastiong Rum itu kan itu begitu giatnya itu usaha jasa angkutan laut itu sebenarnya merupakan bagian daripada cengkeh-cengkeh itu. Jadi sampai saat ini terang lihat bahwa perputaran ekonomi, terutama perputaran duitnya itu di Rum Bastiong itu per harinya itu lebih dari 200 juta rupiah. Nah, kemudian produksi cengkeh yang begitu melimpah juga berdampak pada munculnya ada industri rokok kretek. Meskipun hanya satu perusahaan di Tidore, meskipun begitu dia tetap mewarnai lembaran sejarah di Tidore tentang bagaimana kira-kira cengkeh dan pertumbuhan ekonomi di Tidore itu dia bisa berlangsung. Itu kira-kira. Terima kasih.
Mungkin bagi roller yang belum tahu, tadi kan disebutkan ada Rum dan Bastion gitu ya. Jadi Rum itu pelabuhan yang ada di Pulau Tidore, sedangkan Bastion itu adalah pelabuhan yang ada di Kota Ternate. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Nani. Tadi kembali lagi di soal budidaya kembali cengkeh di Tidore gitu. Upaya apa saja sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, yang pada saat itu di bawah pimpinan Presiden Soeharto ya, dalam upaya budidaya cengkeh kembali di Tidore? Ya. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang tadi sempat saya menyinggung terkait dengan Provinsi Perjuangan Irian Barat. Nah, hal ini juga tidak lepas dari upaya agar bagaimana cengkeh itu tetap didorong agar dampak dari ekonomi cengkeh itu terus digiatkan. Nah, salah satu daripada upaya itu perlu dilihat bahwa pada saat penetapan pemerintah Indonesia terkait dengan Provinsi Perjuangan Irian Barat yang berkedudukan di Tidore pada tahun 50-an itu, orang lihat memang ada upaya-upaya. Jadi di Tidore, nah pada saat ibu kota Provinsi Irian Barat ditempatkan pada masa awal di Tidore pada saat itu, ada upaya-upaya terkait dengan pembangunan pelabuhan yang disebut sebagai pelabuhan pelabuhan Trikora, kemudian juga ada beberapa pelabuhan lagi yang terkait dengan perdagangan. Jadi yang tadinya cengkeh kemudian maknanya diperluas, jadi tidak hanya sebagai pusat-pusat cengkeh tetapi juga kopra atau kelapa. Nah, kemudian disitulah muncul apa yang disebut dengan berdirinya pelabuhan Dakomip. Nah, pelabuhan Dakomip ini kan kepanjangannya Dana Kopra Maluku Irian Barat. Nah, itu. Nah, jadi gudang Dakomip itu. Nah, begitu dengan adanya gudang Dakomip, sebenarnya kekuatan daripada ekonomi Irian Barat itu berkedudukan di Tidore dengan munculnya itu gudang Dakomip. Jadi terkait dengan kopra, terkait dengan pembuatan kelapa sebagai salah satu bahan baku untuk sabun, untuk margarin, dan lain sebagainya. Kan salah satu bahan baku juga kan dari kopra. Itu selain dari kelapa cengkeh yang kita bahas tadi, itu juga bahan yang lain itu kan terkait juga dengan kopra. Maka di situ kemudian di Tidore itu dipusatkan itu Dakomip sebagai bagian dari industri itu. Nah, pada tahun 1969 kebetulan juga di Tidore kan mengalami banjir bandang. Banjir bandang itu bandang itu istilahnya, banjir bandang itu yang cukup besar memang, sehingga yang semula tadinya pelabuhan besar itu di Tidore sana itu sebagai bagian dari pusat-pusat perdagangan untuk Maluku dan Papua menjadi hilang. Nah, kemudian maka pada tahun 1971, nah karena pelabuhan Dakomip di Tidore itu sudah hancur, sudah runtuh karena banjir itu, maka kemudian dipindahkan ke Ternate. Nah, pada tahun 1971 dibuatlah pelabuhan Ahmad Yani itu yang saat ini kita lihat di atas itu adalah rentetan peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kemudian begitu kedudukan ibu kota Irian Barat yang semula di Tidore kemudian dipindahkan ke Irian atau Papua, maka bersamaan dengan itu pun berbagai macam fasilitas sarana dan prasarana kemudian dipindahkan ke Papua. Tapi yang anehnya lagi terkait dengan RRI yang saat ini yang ada di Ternate, itu kan semula RRI yang di Tidore itu milik dari
Provinsi Perjuangan Irian Barat Gaya Lama yang berkedudukan di Tidore itu kan RRI itu kan punyanya di sana. Jadi bukan dikirim ke RRI tapi justru diarahkan ke Ternate. Begitu juga terkait dengan gudang-gudang yang lain, terkait dengan ini terkait dengan gudang kopra, gudang cengkeh, ya. Itu pun yang semulanya itu milik Tidore, ya, karena persoalan sarana prasarana yang tidak memadai, maka kemudian dialihkan ke Ternate. Sampai pada hal yang terakhir, universitas terbuka yang semula di Tidore pada akhirnya pun ditarik ke Ternate. Nah, dari sini ini kan kita lihat ada semacam ketidakadilan dari pemerintah pusat terkait dengan bagaimana pembangunan cengkeh itu berdampak pada hal-hal yang bersifat bersifat struktur, istilah lainnya itu hal-hal yang terkait dengan pembangunan di Tidore, infrastruktur maksud saya itu kemudian dihilangkan itu. Terkait dengan satu sisi Tidore pernah menyumbangkan cengkeh dalam berbagai macam sisi, namun di sisi lain perjuangan-perjuangan yang terkait dengan perdagangan cengkeh yang kemudian menghadirkan bagaimana Papua itu kemudian dia kembali ke Indonesia, tapi di sisi yang lain apa yang sudah ada di sana kemudian ditarik. Sehingga kalau kita lihat kondisi pengaruh cengkeh sebenarnya yang terkait dengan Tidore itu sebenarnya kurang terlalu signifikan. Jadi kalau kita lihat dampak ekonomi cengkeh itu sebenarnya tinggi, tetapi hasilnya itu ya itu tadi seperti gudang-gudang yang besar terkait dengan perdagangan juga sudah dipindahkan ke Ternate, RRI juga dipindahkan ke Ternate. Terkait dengan pendidikan tinggi dalam hal ini UT itu Universitas Terbuka juga ya sudah dipindahkan ke Ternate. Jadi disitulah sisi lain daripada dampak ekonomi cengkeh terhadap perkembangan ekonomi di Tidore itu, sejarahnya seperti itu. Nah itu kira-kira. Untuk hasil budidaya cengkeh serikat dan cengkeh proyek yang Pak sebutkan tadi, itu apakah sampai sekarang masih ada dan masih berproduksi? Iya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, memang sampai saat ini baik cengkeh serikat maupun cengkeh proyek tetap masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk bagaimana meningkatkan ekonomi mereka. Karena memang meskipun itu dua kegiatan aktivitas penanaman kembali cengkeh di Tidore baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru itu ya ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk meningkatkan ekonomi mereka. Nah, hanya saja dalam perjalanannya itu terkait dengan aktivitas ekonomi itu kan sudah terjadi campur tangan, terutama dari pihak katakanlah pihak penada, baik produsen maupun konsumen. Ini kan dari aspek jual beli ini kan harganya kan tidak stabil lagi. Jadi kadang-kadang harganya juga dipengaruhi oleh kemauan daripada konsumen, sehingga kadang-kadang atas dasar kemauan konsumen kemudian merugikan juga produsen. Nah ini kadang-kadang, tapi dampak daripada pelaksanaan cengkeh sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa yang dulunya masyarakat di sana yang menanam cengkeh, yang memelihara cengkeh, kemudian mereka kembangkan penanaman dan modal mereka itu untuk ke
industri jasa di laut kayak di speed ya, kemudian motor kayu itu. Nah, dari sisi pengembangan usaha yang semula dasarnya dari cengkeh itu kita lihat saat ini, tapi fakta menjelaskan bahwa setiap hari pendapatan mereka itu lebih dari 200 juta rupiah. Itu karena pengaruh penting daripada rokok. Dari cengkeh. Nah, namun sayangnya ada industri rokok kretek Dasling di Tidore. Memang sempat lebih kurang 10 tahun dia bergairah mengikuti dan bersaing dengan industri rokok kretek di Jawa. Namun sayangnya dia juga tetap gulung tikar karena memang kalah bersaing dengan industri rokok kretek di Jawa. Meskipun industri tersebut juga dibangun oleh orang Jawa. Dilihat dari sisi misalnya sausnya, kemudian tembakaunya dan lain-lain, itu kan juga didatangkan dari Jawa. Hanya saja cengkehnya saja yang berasal dari Tidore. Nah, itulah kemudian kalah bersaing. Makanya kita melihat bahwa hal-hal yang terkait dengan industri rokok kretek itu dia tidak terpelihara dengan baik hingga dia mati. Sampai pada saat ini kita lihat pergerakannya seperti apa, tidak sama sekali. Berarti sempat ada pabrik rokok di Tidore ya Pak? Iya. Rokok Dasling itu Iya. tadi. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak beroperasi pabriknya? Itu dari sekitar tahun 2000 atau 1999 sampai dengan 2010 atau 2011 itu. Berarti setelah itu hasil produksi cengkeh sendiri itu belum ada pengolahannya secara lebih lanjut yang signifikan, maksudnya dalam jumlah yang signifikan belum ada. Hingga saat ini belum. Ya paling-paling untuk bikin minyak cengkeh, memproduksi minyak cengkeh. Tapi kalau hal-hal yang lebih besar dari itu belum. Sebenarnya sudah, itu dengan hadirnya industri rokok kretek Dasling itu sebenarnya ada upaya-upaya itu. Hanya saja kalah bersaing dengan industri rokok kretek yang ada di Jawa, akhirnya udah mati. Berarti sekarang masih tetap fokus di produksi cengkehnya saja. Iya. Ya. Satu pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita tutup. Untuk Pak Nani sebagai orang Tidore yang sampai saat ini masih menjadi penduduk Tidore dan kemudian menjadi sejarawan Tidore juga, apa sih harapan Pak Nani terkait dengan budidaya cengkeh ini? Terima kasih. Kalau tadi dikatakan bahwa apa harapan Pak Nani sebagai orang Tidore, saya kira bukan demikian ya. Satu sisi bapak saya orang Ternate, sisi yang lain ibu saya orang Tidore. Kebetulan saya dilahirkan di Tidore saja. Ya, tapi tidak apa-apalah. Jadi hasil riset saya ya menunjukkan bahwa cengkeh ya, kontrol cengkeh yang dilakukan oleh negara, dia bisa meningkatkan ekonomi penduduk. Jadi realitasnya demikian. Jadi itu dari aspek kontrol oleh negara atau pemerintah. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat bahwa cengkeh ini kan penanaman cengkeh itu sebenarnya dia berpengaruh kepada aspek pertanian sebenarnya. Jadi kalau lahan-lahan pertanian apabila kita tidak kendalikan dia secara baik, dalam arti bahwa ketika kita menanam pohon-pohon yang bukan misalnya dari kategori pohon-pohon yang besar ya, misalnya cengkeh, pala, tapi dengan pohon-pohon seperti tomat ya, cabai dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dia berpengaruh pada sistem daya serap air oleh tanah. Jadi kalau cengkeh sebenarnya punya pengaruhnya itu terhadap tingkat kesuburan, terutama penyerapan air tanah itu kan jauh lebih tinggi. Karena semakin banyak cengkeh yang ditanam, tentu akarnya kan menyerap masuk ke dalam tanah. Dari sisi itu kemudian apabila air hujan yang muncul ya,
maka air hujan itu dia tidak terbuang percuma dan dia tidak akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan, tetapi justru diserap oleh air tanah. Itu salah satu pentingnya penanaman pohon-pohon khususnya terkait dengan cengkeh dan pala. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari sisi pengaruh lingkungan, cengkeh itu sebenarnya punya dampak dari aspek lingkungan atau pertanian. Itu justru dia menyelamatkan dan menyuburkan aspek hara daripada tanah. Jadi di Tidore juga selain yang saya katakan tadi bahwa pH tanah di Tidore ini kan dia kurang mengandung unsur air. Jadi makanya kenapa itu di Tidore dan juga di Ternate itu cengkeh itu tergolong paling subur. Nah, tingkat kesuburan daripada cengkeh itu juga terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan menanam cengkeh, selain daripada kita itu meningkatkan usaha ekonomi kita, juga kita memelihara alam dan lingkungan. Itu, terima kasih. Luar biasa sekali tadi penutup dari Pak Nani, bagaimana kemudian cengkeh itu penting tidak hanya secara ekonomi, bukan hanya karena dia menghasilkan produk cengkehnya begitu yang harganya mahal, tapi pohon cengkehnya itu sendiri juga penting keberadaannya untuk keseimbangan alam di Tanah Tidore itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Nani atas obrolannya yang sangat menarik hari ini. Roller, jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan seru kita di History Roll Action. Berikutnya nanti kita akan memasuki season kedua, Bacarita Sejarah, dan pastinya akan semakin seru lagi dan sangat sayang untuk dilewatkan.